Halo, saya Wahyu, arsitek, planner, dan content creator. Selamat datang di House 101. Di episode sebelumnya, kita sudah sempat membahas tentang persiapan survei rumah, biaya-biaya tambahan lain saat membeli rumah, perbedaan rumah baru, rumah second, dan tanah kosong, beserta kelebihan dan kekurangannya. Kali ini saya akan membahas tentang persiapan dalam renovasi rumah. Semua orang pasti memiliki rumah idaman masing-masing. Merenovasi menjadi salah satu pilihan untuk memaksimalisasi aset yang kita punya agar rumah kita menjadi lebih nyaman dan sesuai kebutuhan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum akhirnya memutuskan untuk merenovasi rumah. Yang pertama, tentukan dulu kebutuhan kita, karena itu merupakan starting point untuk desain dan harga konstruksi nantinya. Yang kedua, budget. Tentukan budget dalam renovasi rumah. Bentuknya bisa berupa range harga. Tapi siapkan juga dana darurat kalau nantinya membengkak. Nah, hitungan budget ini bisa dibantu oleh arsitek atau desainer rumah kamu loh. Tapi untuk hitungan kasarnya bisa di angka 5-6 juta per meter persegi di daerah Jabodetabek. Yang ketiga, legalitas. Pastikan perluasan atau renovasi rumah tidak melanggar aturan bangunan ya. Misalnya tinggi maksimum, GSB, KDB, atau KLB. Pastikan lagi IMB-nya ya. Yang keempat, riset desain dan harga material. Meskipun kita sudah punya arsitek, desainer, atau kontraktor untuk membangun rumah, kita juga harus aktif dalam melihat update harga material terkini. Selanjutnya, pastikan waktu pekerjaan renovasi sesuai dengan jadwal pribadi kita. Tentukan timeline-nya dari jauh-jauh hari, sehingga kita bisa memutuskan untuk cuti, atau mengawasi pekerjaan renovasi, pindah ke tempat tinggal sementara, atau pergi berlibur. Yang terakhir, pelajari struktur bangunan existing. Merenovasi rumah terkadang lebih sulit daripada membangun rumah dari awal, karena sudah ada kondisi rumah yang harus kita perhatikan dan tidak bisa sembarangan kita otak-atik, seperti misalnya struktur bangunan atau utilitas seperti listrik dan air. Kira-kira itulah beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan persiapkan saat kita mulai merenovasi rumah. Setelah pembahasan ini, di segmen berikutnya, saya akan membahas beberapa pertanyaan seputar rumah dari pertanyaan yang sudah kalian ajukan. Inilah Design Your Space. Design Your Space ini merupakan segmen di mana kita akan membahas beberapa pertanyaan seputar rumah. Pertanyaan-pertanyaan terpilih di kolom komentar akan saya bahas dengan sketsa agar lebih mudah memahaminya. Pertanyaan dari Nur Maulani. Apa saja yang harus diperhatikan untuk mendesain rumah yang lokasinya di tusuk sate? Rumah tusuk sate adalah rumah yang posisinya terletak di ujung jalan, tepat persis di tengah pertigaan. Banyak anggapan atau mitos miring soal rumah tusuk sate. Tapi yang bisa kita bahas di sini adalah dari sisi keamanan atau safety dan aksesibilitas. Yang pertama, coba letakkan area privat di sisi yang tidak menghadap jalan. Yang kedua, letakkan pintu masuk utama dan garasi di lokasi yang aman, yaitu yang tidak langsung menghadap ke pertigaan. Yang terakhir, tambahkan buffer atau penghalau di area muka rumah dan fasad rumah, seperti contohnya elemen lanskap dan pepohonan. Pertanyaan selanjutnya dari Bagus Ananta. Apakah ada pengaruh desain terhadap sinyal seluler? Jawabannya ada. Material beton contohnya sudah terbukti mengurangi kualitas sinyal seluler. Selain itu, ada marmer, semen, bata, dan plester juga bisa mengurangi sinyal seluler dan wifi. Oleh karena itu, ruangan sebisa mungkin dibuat terbuka. Pertanyaan dari Fleur,
bagaimana mengatur dapur di bawah tangga dan tips menata gudang. Dapur yang berada di bawah tangga tidak menjadi masalah, asalkan dapur tetap memiliki penghawaan alami. Meskipun terkadang kecil, pastikan dimensi-dimensi di dapur tepat. Misalnya, tinggi meja berada di antara 70-80 cm dan lain-lain. Dalam menata gudang, yang paling penting adalah kurangi barangnya dulu sebisa mungkin. Tidak perlu dibuat gudang khusus karena bisa menjadi area kotor. Barang-barang bisa didistribusikan ke lemari-lemari lain di dalam rumah. Gudang juga perlu penghawaan alami agar tidak lembab. Lalu sebagai opsi, kita juga bisa memaksimalkan ruang dalam gudang dengan menambah mezanin dan lain-lain. Semoga penjelasan saya bisa menambah wawasan seputar rumah, dari mulai mencari, membeli, membangun, hingga merenovasi rumah. Untuk kalian yang masih memiliki pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar video ini. Nantinya kita akan bahas di episode House 101 selanjutnya. Sampai jumpa di House 101 berikutnya.